Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kembali di video kali ini kita akan menyampaikan kabar baik berkenaan dengan terbitnya edaran terbaru kebijakan Kemenpan RB untuk rekan-rekan semua. Bersiap kepada rekan-rekan di tanggal 28 Agustus 2025 karena ini merupakan kebijakan terakhir menurut admin menjelang penetapan NIP 3K bagi seluruh non-ASN. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa PAN RB sudah pun menerbitkan surat pertanggal 8 Agustus 2025 berkenaan dengan pengusulan P3K paruh waktu. Surat yang ditujukan kepada PPK daerah dan pusat ini menjelaskan tentang beberapa kriteria yang dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, berkenaan dengan hal ini, tindak lanjut yang dilakukan Pemda sudah pun dilakukan. Dan sebagaimana kita ketahui, tenggat waktu yang diberikan oleh Panselnas dalam hal ini PAN RB melalui edaran ini adalah pertanggal 20 Agustus 2025 untuk usul yang bakal ditetapkan formasinya untuk rekan-rekan semua. Nah, berkenaan dengan hal ini, tindak lanjut yang sudah dilakukan Pemda kita ketahui diantaranya adalah, sebagaimana diberitakan, inilah Pemda yang usulkan seluruh honorer jadi P3K paruh waktu termasuk R5. Nah, ini contohnya adalah di daerah Semarang ya. Kemudian ada informasi lain berkaitan dengan data jumlah instansi belum usulkan P3K paruh waktu. Di sini diungkapkan juga beberapa kendala. Ini adalah daerah-daerah yang masih keberatan ya sampai tanggal 20 Agustus 2025 tersebut. Di mana di sini disebutkan belum diusulkan P3K paruh waktu itu masih 617.000. Jadi cukup banyak ya. Kemudian informasi lain, daerah ini terpikir tidak mengangkat P3K terlebih dahulu. Nah, ini juga lebih parah lagi bahwa di Kota Banda Aceh sedang memikirkan opsi untuk tidak mengangkat P3K. Kemudian lagi daerah ini hari terakhir ya pengusulan P3K paruh waktu masih ada Pemda tunggu petunjuk pusat. Petunjuk apa lagi ya yang mau ditunggu oleh pusat? Ini hanya alasan-alasan Pemda untuk tidak mengusulkan P3K paruh waktu dengan alasan sebenarnya anggaran dari Pemda. Kemudian ini juga jumlah honorer R4 diusulkan menjadi P3K paruh waktu lumayan banyak. Nah, ini adalah Pemda yang cukup berkomitmen untuk melakukan pengusulan P3K paruh waktu yaitu di Aceh Barat ya tepatnya. Kemudian ini juga hanya sebegini usulan P3K paruh waktu. Ribuan R3 siapkan aksi ini adalah daerah Surabaya. Dalam hal ini Pemprov Jawa Timur yang kemarin banyak sekali R3 yang tidak diusulkan. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan hal ini kita telah mendapatkan edaran terbaru kembali yang disampaikan oleh PAN RB berkaitan dengan kebijakan penyelesaian non-ASN ini. Jangan sampai alasan Pemda ini menjadi kendala bagi penuntasan non-ASN. Nah, surat yang baru kita dapatkan ini adalah surat pertanggal 20 Agustus ya. Betul-betul baru ya semalam ya, yaitu 20 Agustus 2025. Ya, ini berkaitan dengan tentu saja dapat kita prediksi adalah perpanjangan waktu ya Bapak Ibu. Di sini perpanjangan waktu pengusulan P3K paruh waktu. Nah, jadi lagi-lagi PAN RB mengeluarkan kebijakan dalam hal menuntaskan penyelesaian non-ASN bagi rekan-rekan semua yang sampai saat ini Pemdanya sangat cuek untuk mengusulkan P3K paruh waktu. Dengan adanya perpanjangan ini mengindikasikan memang ternyata banyak Pemda yang belum mengusulkan P3K paruh waktu. Nah, kita baca suratnya menindaklanjuti surat PAN RB tanggal 8 Agustus yang tadi tentang hal pengusulan P3K paruh waktu dan dalam rangka menuntaskan proses pengadaan non-ASN. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu ya perubahannya. Memberikan perpanjangan tenggat waktu pengusulan P3K paruh waktu yang semula berakhir tanggal 20 Agustus menjadi tanggal 25 Agustus 2025. Kemudian usulan disampaikan oleh PPK kepada BKN melalui SISASN ya. Kemudian instansi pemerintah secara teknis segera berkoordinasi dengan BKN. Jadi berubah ya dari tanggal 20 semalam menjadi tanggal 25. Kalau kita lihat di kalender tanggal 25 itu berarti adalah di Selasa depan ya. Selasa minggu depan. Nah, di sini kita lihat ya tanggal terbaru dan kita pastikan catat terbaru untuk seluruhnya berubah ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah jadwal yang sudah disusun kembali ya.
di mana usulan penetapan kebutuhan oleh instansi yang semulanya 7 sampai 20 Agustus berubah menjadi 7 sampai 25 Agustus. Nah, dengan adanya perubahan usulan, tentu saja penetapan kebutuhannya juga berubah menjadi yang semula 21 sampai 30 menjadi 26 sampai 4 September. Jadi mundur ya, mundur 5 hari semua. Kemudian pengumuman juga diundur mulai dari yang sebelumnya 22 ya menjadi tanggal 27 sampai dengan 6 September. Nah, demikian juga untuk pengisian DRH ya. Ini waktunya semakin singkat. Diundur dari tanggal 23 menjadi 28 Agustus, namun berakhirnya tetap sampai tanggal 15 September. Hal ini dikarenakan jangan sampai masa penetapan NIP 3K-nya berubah. Nah, demikian juga usul penetapan NIP juga berubah dari 23 sampai 20 ini berubah dari 28-nya, sedangkan 20-nya tetap. Kemudian penetapan NIP-nya juga berubah ya dari tanggal 23 sampai 28, sedangkan batas waktu akhir tetap sampai 30 September 2025 karena batas 1 Oktober merupakan tanggal TMT ya, penetapan SK Bapak Ibu yang tidak boleh lagi ditawar-tawar lagi sebagaimana keputusan Presiden Prabowo Subianto. Ini Bapak Ibu kebijakan terakhir yang diberikan oleh BKN dan PAN-RB berkenaan dengan tenggat waktu pengusulan P3K paruh waktu bagi rekan-rekan yang sampai saat ini Pemdanya masih lelet dan tidak mengusulkan formasi P3K paruh waktu. Semoga dengan ada penambahan ini jumlah formasi yang diusulkan oleh setiap daerah nanti akan kembali dapat berubah signifikan dengan adanya perpanjangan waktu. Demikian update yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.